Salam jumpa lagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ayu Primadini di podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Teman-teman mungkin kerasa ya kalau yang pakai metode Charlotte Mason ini kebanyakan para homeschoolers. Bahkan metode Charlotte Mason ini dikenal sebagai salah satu metode homeschooling. Padahal enggak loh. Metode Charlotte Mason ini sebenarnya bisa banget diterapkan untuk anak-anak sekolah. Sepanjang filosofinya dipahami. Filosofi lagi. Iya dong, abis gimana ya? Namanya bangun rumah aja misalnya kan. Kita nggak bisa asal ngomongin dindingnya mau dicat warna apa atau furniture apa yang mau dipakai. Tapi kita mesti pasang dulu fondasinya kuat-kuat. Kita omongin dulu bagaimana nih cara mengokohkan fondasinya. Nanti kalau sudah terbangun kokoh, baru deh kita bisa ngomongin pernak-perniknya. Nah, apalagi mendidik anak ya kan? Kalau fondasinya udah paham, filosofinya udah paham, prinsip-prinsipnya diimani, ya kondisi apapun pasti bakal bisa dihadapi. Termasuk dalam soal mau memilih homeschooling atau sekolah formal ini. Kalau ternyata jalur yang dipilih adalah mau sekolah formal, berarti kan tinggal bagaimana teknisnya ini nanti menyesuaikan dengan filosofinya. Tapi gimana ya penerapan metode CM untuk anak sekolah formal? Nah, kalau mau ngomongin ini, barangkali saya bukan orang yang tepat. Karena kedua anak saya kan homeschooling. Oleh karena itu, di episode yang ke-24 ini, saya akan mengundang 2 orang kawan saya yang anak-anaknya sekolah formal tapi pakai metode Charlotte Mason. Nah, penasaran dong gimana mereka masih pakai metode Charlotte Mason sementara anak-anaknya sekolah formal? Langsung aja ya, aku panggilin mereka. Halo. Halo. Halo, nih sama aku nih udah ada 2 orang bintang tamu ya. Boleh kenalan dulu nggak nih satu-satu nih? Saya Nana dari Balikpapan. Maksudnya tinggal di Balikpapan. Saya ibu dari satu anak sekolah formal di sekolah swasta di Balikpapan. Usianya Usianya sudah 9 tahun, kelas 3 3 SD. SD ya. Oke. Halo, saya Vicky, tinggal di Bogor. Anak saya 13 tahun, sekarang kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Hmm. Oke, jadi dua-duanya sekolah formal nih ya. Ini menarik loh, soalnya kan kalau yang kita tahu bersama kan metode CM ini kan terkenal di kalangan homeschooler gitu ya. Terus udah gitu bahkan metode Charlotte Mason ini juga sering dibilang sebagai salah satu metode homeschooling gitu. Nah, kok bisa ya ada teman-teman ini kan anaknya sekolah formal, kok bisa tertarik sama CM itu gimana gitu ceritanya? Oke, jadi emang kenal CM belakangan ya. Waktu itu anak duduk di kelas 4 akhir sekitar tahun 2018 gitu. Sebetulnya waktu itu sih nggak ada masalah ya dengan belajar anak, dengan sekolah anak. Dia happy. Terus kebetulan sekolahnya juga punya konsep yang menarik gitu, cukup beda. Tidak ada drill akademik, tidak ada PR, tidak pakai buku teks, tidak ada hafalan, bahkan belajarnya juga nggak di meja kursi gitu. Santai ya. Cukup santai gitu ya. Kebetulan waktu itu cuma lagi pengen tahu aja ya, pas lagi lihat-lihat, oh apa ini gitu, pengen belajar lagi. Terus kok sepertinya menarik karena pakai living books gitu, pakai buku dan sebelum kenal CM memang anak sudah saya dekatkan dengan buku. Lalu semakin didalami ternyata CM lebih dari sekedar living books gitu. Jadi semakin kejeblos. Kira-kira gitu. Oke, jadi berawal dari living books-nya ya, tertarik sama CM ya. Oke, kalau Nana gimana, Nak? Kalau saya malah berkebalikan dengan Mbak Vicky ya. Kalau Mbak Vicky melihat sekolahnya seperti sekolah di rumah gitu pasti
mahal ya sekolahnya. Iya. Kalau saya malah berawal dari keresahan dan sering keluar masuk sekolah, Mbak. Saya tuh Hmm, anak saya TK belum masuk sekolah formal itu sudah ganti sekolah ada 4 kali gitu. Di hmm, mana saya itu memang mencari metode pembelajaran di sekolah gitu yang tepat, metode pendidikan yang tepat. Akhirnya saya sekolah di satu sekolah yang kebetulan ownernya malah anaknya itu homeschooling gitu. Dia bikin hmm. sekolah tapi anaknya homeschooling Oh gitu. gitu. Heeh, Iya, Hmm. dan menarik. beliau bilang ketika saya mau masuk SD, saya udah panik lagi karena di sekolah itu tidak ada SD kan. Mm-mm, mm-mm, Mana ini aku harus nyari sekolah lagi gitu kan yang mm-mm, tepat gitu. Beliau mm-mm, malah menyarankan kenapa nggak diajari sendiri aja di rumah gitu kan. mm-mm, mm-mm, Nah, Hmm. saya sedikit tidak setuju dengan beliau karena memang metode yang beliau gunakan itu sama dengan pemahaman saya tentang HS, yaitu berkutat dengan minat dan bakat. Hanya mm-mm, minat dan bakat yang disukai oleh anak gitu mm-mm, kan. mm-mm, Hmm. Bagi saya itu nggak pas gitu. Dan karena memang anak itu holistik ya, bisa aja sekarang kecil maunya suka apa, besok besar cita-citanya berubah, maka ketika itu berkebalikan dengan apa yang saya tanam selama ini, maka saya sebenarnya sedang menghalangi masa depan anak saya, bahkan gitu, menghancurkan masa depan bagi saya saat itu ya. mm-mm, Gitu. Tapi setelah saya mencari metode pembelajaran itu banyak, nggak usah kamu khawatir katanya gitu kan. Coba deh cari-cari. Nah, setelah cari kok ya ketemu buku Pink Cinta yang Berpikir itu gitu. mm-mm, mm-mm, Ternyata saya mau gitu, tapi karena saya belum memiliki kapasitas di situ, saya harus sadar diri dan belum mendapatkan kesepakatan pastinya warga besar di mana banyak yang PNS atau sekolah militer yang kayak gitu-gitu kan. Jadi mereka itu masih mengedepankan kedisiplinan yang pakem gitu kan. Artinya sebenarnya kepengen homeschooling, cuman situasi sedang tidak memungkinkan gitu ya. Betul, betul. Dan sebenarnya itu bukan dari luar ya. Kalau saya yakini itu dari keyakinan diri saya sendiri sebenarnya. Hmm, gitu. Jadi tertarik CM, pengen homeschooling, tapi sementara ini masih belum gitu ya, masih masih Belum sekolah, siap. belum siap ya. Oke, oke, oke gitu. Menarik nih, menarik. Oke. Nah, terus kalau gitu ya, sampai tadi kan kayak Mbak Vicky tadi kan awalnya anaknya sebenarnya baik-baik aja gitu. Terus kenapa perlu ngelanjutin untuk belajar CM lagi gitu kan? Kan awalnya biasanya kan ya kalau orang-orang yang gelisah gitu terus ingin tahu tentang suatu metode pendidikan itu kan wajar ya kemudian dia belajar terus gitu. Nah, kalau awalnya baik-baik saja gitu terus apa sebenarnya yang ingin dipelajari lebih lanjut gitu atau apa sih sebenarnya yang disukai dari metode CM ini sehingga membuat kepengen mempelajari lebih lanjut gitu loh. Iya. Nah, justru semakin belajar, justru saya menemukan semakin banyak masalah. Gitu. Oh, ternyata ini tidak baik-baik saja, gitu ya. Jadi justru kayak seperti punya kacamata baru ya dalam memandang Mm-mm, pendidikan, terus jadi tahu, jadi belajar kitanya tentang filosofi pendidikan, harus mm-mm, mikirin tujuan pendidikan, hakikat pendidikan, gitu kan. mm-mm, Dari yang akhirnya mungkin nggak merasa pengen tahu atau ya kenapa sih mikirnya sampai sejauh itu gitu ya. Yang penting mm-mm, anak happy aja gitu. Terus ya setelah belajar itu jadi semakin senang karena oh ternyata ada ya metode pendidikan yang sangat menekankan pada buku yang berbahasa sastrawi sebagai makanan akal budi anak. Oh ternyata begitu ya cara kerja akal budi, cara kerja pendidikan gitu ya. Jadi lebih mm-mm, paham dan merasa ini sangat penting gitu. mm-mm. Oke, kalau soal ininya gimana? Prinsip-prinsip CM, apa visi pendidikan CM gitu, diamini nggak sih? Sesuai nggak sih dengan visi pendidikan keluarga sendiri gitu? Iya, justru itu sesuai banget dan jadi membuat kita jadi banyak belajar juga ya tentang anak, tentang Hmm, bagaimana cara menghadapi anak. Karena
ya itu CM ternyata lebih dari sekedar buku, tapi juga sangat memahami anak gitu kan. Seperti misalnya prinsip CM yang anak adalah pribadi utuh. Waduh, itu sangat sangat dalam gitu dan mengubah banyak hal gitu ya. Gimana kita nggak boleh pakai sudut pandang kita untuk memaksakan ke anak atau membanding-bandingkan anak dengan anak lain, dengan temennya gitu. Itu dari prinsip itulah yang menjadi dasar untuk kita masuk ke lebih dalam lagi gitu. Kita juga harus yakin kalau anak itu, setiap anak punya potensi yang besar yang bisa dikembangkan gitu. Jadi ya dari prinsip utama yang itu. Oke. Keren ya. Berarti awalnya dari hanya tertarik bukunya, lama-lama mempelajari visinya, prinsipnya, dan akhirnya setuju juga sama visi dan prinsip-prinsip CM juga ya. Betul. Oke. Kalau Nana gimana, Nak? Apakah Kalau visi pendidikanmu akhirnya sesuai dengan visi CM apa gimana? Kalau saya sih yang yang dari awal memang tidak baik-baik saja, karena saya tertarik CM ini karena memang lengkap ya, dia holistik gitu. Mau masalah Tuhan, kesehatan, mental, karakter, manusiawi dan alami banget. Terus dia itu menjaga keseimbangan dan goalnya atau visinya itu luar biasa gitu. Dan setelah mengenal CM, jujur saya baru menentukan visi misi pendidikan gitu. Baru tahu, oh ternyata penting ya, ini bukan cuma slogan yang kayak di sekolah-sekolah itu gitu. Ya kan? Jadi saya tuh baru tahu apa sih sebenarnya visi dan misi, walaupun sudah tahu secara harfiah artinya, tapi sebenarnya apa gitu yang membuat kita itu penting untuk menentukan visi dan misi gitu. Jadi kalau saya sih memang malah menyesuaikan diri dengan prinsip CM, karena saya sudah merasa ya di sini beliau itu mengedepankan spiritual dan Tuhan ya. Mau kemana lagi hidup ini dipersembahkan kalau bukan ke Tuhan ya kan? Dan saya menginginkan itu, walaupun di zaman ini itu adalah hal yang lebay, katakanlah. Itu hal yang muluk-muluk. Tapi paling tidak saya sudah mengarahkan anak saya ke sana. Apalagi masih satu ya, anak saya mau, kalau ya cuma satu yang mau dipersembahkan ke masyarakat dan kepada Tuhan gitu. Jadi sebisa mungkin sebaik-baiknya. Gitu, Oke. Oke, terus kalau dari visi itu gitu kan, prinsip pendidikan CM ini kan banyak ya. Terus banyak juga sebenarnya yang terkait dengan teknis-teknis akademis gitu kan. Nah, kalau sementara anak-anak sekolah ini kayak gini, prinsip apa yang diterapkan gitu dalam keluarga? Kalau saya selama di dalam otoritas saya, tidak dalam kondisi di dalam sekolah, maka saya menerapkan 20 butir filosofi ini gitu. Sebisa mungkin. Ya, jadi semua, kalau bisa semua, karena memang metode itu kalau nggak dijalankan seluruhnya, ya hasilnya juga nggak akan maksimal kan begitu. Contohnya gimana tuh, Nak? Satu aja. Jadi satu aja misalnya nih, kalau anak adalah pribadi yang utuh tadi sudah disebutkan ya gitu kan. Kalau yang pelajaran yang begini tidak akan memberikan materi tanpa alasan yang melatar belakanginya. Jadi kalau saya pada saat menjelaskan sesuatu ke anak yang di sekolah itu dia dijelaskan 5 tambah 4 adalah 9 gitu. Maka saya akan mengajarkan hal-hal yang melatar belakangi itu gitu supaya dia paham. Ini loh Nak, kamu punya kue 5, ternyata ada temen nambahin lagi 4. Jadi berapa kuemu? Ini itu supaya kita tahu barang-barang kita nambah berapa. Terus kalau barang kita kurang itu jadi berapa. Jadi kita tidak bingung untuk menghitung atau mengakomodir barang-barang yang kita punya. Jangan sampai kita udah punya beli lagi karena merasa tidak ada gitu kan. Oke. Ya, Jadi sesederhana itu ya bisa menerapkan prinsip CM ya. Betul Mbak. Oke. Kalau Mbak Vicky gimana?
Kalau dari sisi teknis, saya terapkan soal durasi singkat itu. Jadi waktu kemarin sempat saya terapkan full metode CM di rumah, anak saya kaget dan takjub gitu. Wow, dalam waktu 2 jam aku udah belajar banyak ya ternyata gitu. Hanya 2 jam aja dan sisanya dia udah bebas. Nah itu kemudian prinsip sekali baca, kurikulum yang kaya, terus soal masterly inactivity ya, atau ketidakaktifan yang berotoritas gitu. Ternyata di psikologi juga ada ya dikenal namanya proximal development. Jadi seorang anak butuh ruang bebas untuk belajar dan tumbuh tanpa intervensi orang tua. Jadi memang dari kitanya nggak boleh pelin-pelan. Kalau udah buat jadwal, anak udah selesai semua tugas, ya udah sisanya bebas aja dia mau ngapain gitu. Saya harus hargai itu. Dengan catatan tetap screen time-nya ada waktu maksimal. Terus sisanya dia mau tidur siang, mau ngelamun gitu ya udah bebas. Selain kewajibannya untuk bantu-bantu rumah. Terus juga soal waktu di alam ya atau outdoor life itu juga apalagi di masa pandemi sekarang ya ini penting banget. Ya alam itu sih nggak harus kita pergi ke tempat-tempat eksotis yang hijau gitu ya, ke gunung atau ke mana gitu ya. Cukup di sekitar rumah aja, dekat rumah. Kalau di kota ya mungkin bisa di taman atau duduk di bawah pohon gitu. Sekarang malah saya memindahkan tempat belajar, pokoknya kita harus keluar belajar di luar sekitar 1 sampai 2 jam, ya udah kita duduk-duduk di sana. Karena karena kata CM, pengetahuan yang paling berharga buat anak adalah apa yang ia dapatkan di udara terbuka. Ini saya setuju banget. Oke. Menarik ya, jadinya ya bisa tetap jalanin kegiatan outdoor ini, tapi pasti karena sekolahnya juga tidak menuntut terlalu banyak waktu juga berarti kan ya? Iya sih, kalau saya memang juga sama, sekolah itu sebisa mungkin nyari yang nggak banyak mengambil waktu luang, nggak menyita, dan PR-PR itu nggak terlalu banyak. Nah iya, biar bisa kayak gitu kan emang harus cari sekolah yang tidak terlalu bertabrakan dengan visi pendidikan CM gitu ya. Kalau mau tetap pakai CM tapi mau tetap sekolah, berarti kan sekolahnya harus yang kurang lebih mendukung nggak sih? Selama ini pengalaman nyari sekolah terus gimana nih? Kayak Mbak Vicky kan berarti tahu CM kan pas anaknya masih SD kan? Sekarang anaknya udah SMP, berarti kan ada proses mencari sekolah lagi gitu kan? Nah itu gimana tuh nyari sekolah yang bisa supaya bisa tetap menerapkan CM gitu, gimana prosesnya? Sebetulnya kalau soal visi ya saya rasa semua sekolah visinya pasti bagus ya, tinggi-tinggi gitu ideal. Tinggal prakteknya aja metode apa sih yang mereka terapkan gitu. Kalau saya lebih yang dicari itu sekolah yang menawarkan sesuatu yang bisa mengatasi kelemahan anak dan memaksimalkan potensi anak gitu. Jadi ya tidak ada drill akademik itu jelas. Kemudian kebetulan sekolahnya ini banyak penekanannya pembelajaran di alam, terus dia ada kegiatan ekspedisi ke alam, mengurus kebun gitu. Terus ada juga program magang rutin di tempat usaha, ada praktek kewirausahaan, terus banyak layanan untuk ke masyarakat, pengembangan minat gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang dibutuhkan buat anak saya dan memaksa dia untuk terpapar dengan orang banyak dan punya pengalaman sosial. Ya tapi sayangnya karena sekarang lagi corona, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa didapatkan. Oke. Oke, jadi sebenarnya proses milih sekolahnya bukan lihat dari visinya, tapi justru lihat dari metodenya ya. Gimana sih dia ingin mengejawantahkan visi-visinya, itu prosesnya gimana gitu ya? Benar. Oke, menarik. Kalau Nana gimana, Nak? Aku kalau lihat sekolahnya Mbak Vicky kok pengen ya. Pindah, Nak. Itu mahal banget pasti. Kalau di Balikpapan ini kan ya kita di sini masih kota berkembang lah ya. Kalau di sini sih memang kalau saya memang awal itu ya ngeliat visinya pendidikan karakter. Tapi waktu dari daftar saya juga lihat memang anak-anaknya itu ramah gitu. Kalau ngelihat orang tua yang ada nunggu itu ya permisi tante atau halo tante nyapa walaupun nggak kenal itu siapa gitu kan. Maksudnya hormat sama orang tua, terus dia mereka berbicara sama guru itu
dan dekat dengan guru dan membangun keakraban yang tidak, mohon maaf nih, kurang ajar gitu ya. Yang seperti itulah saya lihat, terus dia sekolah itu enjoy. Lalu bukan masalah ketidakdisiplinan ya. Terlambat itu yang dicari bukan kenapa kamu terlambat saat ini gitu kan. Kenapa kamu kok selalu terlambat? Namun dia malah mengatasi solusi ketika anak ini bisa datang tidak terlambat. Guru itu appreciate gitu. Wah, keren ya, hari ini bisa kan bangun pagi. Keren ya, seneng ya kalau sekolah datangnya pagi. Artinya sebenarnya menarik nih ya. Jadi dilihat atmosfer sekolahnya itu ya, atmosfer muridnya, atmosfer hubungan murid dengan guru gitu dilihat juga ya, Nak ya. Jadi bukan hanya bukan hanya sesuatu yang ada di kertas gitu kan, di visi misi sekolah atau apa gitu, tapi dirasakan atmosfer sekolah itu juga ya kayak apa gitu ya. Iya, itu panjang Mbak prosesnya, sampai 2 tahun saya mulai, anak saya belum masuk sekolah SD sudah mulai cari-cari gitu. Oke. Dan juga selain itu dilihat bagaimana sekolah itu menerapkan disiplin ya. Betul. Jadi gitu. Jadi dia mengatasi solusi bukannya malah menghakimi. Itu sih yang jarang sih di sekolah sini. Itu udah 2 prinsip CM ya. Jadi yang dicari ya di situ ya, 2 instrumen CM dicari ya, atmosfer dan disiplin ya. Betul. Oke. Tapi kan namanya sekolah ya, sekolah itu kan tidak sepenuhnya ada di bawah kuasa kita gitu kan. Sebagus-bagusnya sekolah berbeda sama proses homeschooling kan. Kalau homeschooling ini kan kuasa sepenuhnya ada di tangan orang tua gitu kan. Tapi kan kalau sekolah tetap kita kan melibatkan pihak lain, pihak ketiga gitu. Pasti kan ada aja nih nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang ingin kita terapkan gitu kan. Nggak mungkin 100% sama pasti kan, pasti ada yang berbeda gitu. Nah, gimana nih nyiasatinnya ketika ada perbedaan cara atau prinsip atau metode gitu mungkin yang rasanya tidak sesuai gitu. Apa yang dilakukan? Kalau sekarang karena PJJ ya, jadi intervensi dan interaksinya nggak terlalu sering ya, nggak terlalu terasa. Kalau dulu waktu full time, lumayan sering sih ngalamin ya, contohnya banyak. Tiap hari selalu ada masalah datang gitu. Untungnya untung karena anak sudah di usia remaja, jadi lumayan sudah kuat basicnya, dia sudah bisa mengenali sesat pikir, misalnya, oh kok ibu itu bilang begitu gitu, dia nggak langsung menerima gitu. Segala sesuatu yang selalu dia ceritain kan, terus kita diskusiin. Nggak pernah sih kita sampai ngalamin memperebutkan respek anak gitu, karena anak juga sudah bisa memilah mana guru atau orang dewasa yang dia bisa respect dan mana yang enggak gitu ya, hanya sekedarnya saja karena dia adalah guru. Kalau waktu ada masalah itu ya pastinya kita gemes ya, pengen nyolek gitu kan, pengen lapor lah, pengen ya gitu. Tapi ya saya berusaha tetap menahan diri sih sambil ngikutin perkembangannya ke anak gimana gitu. Kalau di depan anak tetap saya tekankan untuk dia harus respect ke guru yang bersangkutan ya, walaupun si guru ini menunjukkan nilai yang berbeda. Biasanya saya akan ajak dia diskusi, ajak dia menggali, kira-kira menurutmu kenapa ya beliau bisa punya pandangan seperti itu? Apa latar belakangnya kok bisa sampai begitu ya gitu? Atau ya saya ajaklah dia melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Wah, menarik ya, kalau tahu nggak kalau yang punya pandangan seperti beliau itu sebetulnya banyak loh di negara ini gitu. Jadi nanti kalau kamu besar kamu akan sering ketemu orang yang seperti itu, bahkan orang yang lebih parah dari itu gitu. Sana kan kaget kan, aduh masa sih parah banget ya gitu. jadi ya itu dia buat belajar supaya nanti dia nggak kaget lagi kalau terjun ke masyarakat gitu. Kalau sampai parah banget ya sempet sih sampai bikin anak stres gitu ya, saya sampai nggak tahan gitu pengen nawarin bantuan. Jadi gimana nih menurutmu ibu perlu nggak nih turun tangan nih ngomong sendiri gitu ya. Tapi terus anak bilang nggak usah dia bisa atasin gitu, ya udah. Oke. Berarti sebenarnya ketika menemukan hal yang berbeda, hal yang nggak sesuai gitu, malah dijadikan sebagai bahan pelajaran gitu ya? Iya. Oke, menarik. Sekalian ngajarin anak bertanggung jawab sama masalah kayak gitu ya. Iya, problem solving juga. Jadi sebetulnya disitulah susahnya sekolah gitu.
Jangan dipikir kalau menyekolahkan anak itu mempermudah hidup karena peran mendidik sudah diambil alih sama guru, orang tua tinggal santai. Justru menurut saya memang lebih berat. Kita berpartner dengan orang yang kita nggak tahu visi dan nilainya sejalan apa enggak dengan kita. Kalau dengan lembaga mungkin screeningnya masih sebatas, oh ini kayaknya cocok, sebatas metode gitu ya. Tapi kalau orang per orang di dalam lembaga itu kan banyak sekali dan kita nggak bisa memaksa mereka harus satu jalur dengan kita. Artinya pandangan hidup orang lain ya di luar kendali kita gitu. Solusinya memang harus komunikasinya intens dengan anak, sering-sering nguatin anak lewat diskusi, ajak refleksi gitu. Jadi ya pelajarannya di situ. Jadi nggak santai ya sebenarnya. Iya. Tambah capek. Santai gitu. Kalau Nana gimana, Nak? Gimana Kalau tuh saya sih nyiasatin karena memang perbedaan? ya, kalau saya kan memang anak saya masih kecil ya. Jadi kalau misalnya dia untuk melihat perbedaan dan lain sebagainya itu kan apa ide-ide yang ada di kepala dia itu masih sedikit gitu kan. Jadi saya memang harus ada di garis depan. Jadi ketika berbeda itu saya tidak segan untuk langsung membangun komunikasi dan menyampaikan secara langsung itu justru dari awal sama gurunya gurunya. maksudnya. Oke. Jadi ketika awal pelajaran, awal apa ya? Awal masuk sekolah nih dari kelas 1 dari belum sekolah, saya kenalan sama gurunya, saya bangun komunikasi yang baik gitu kan. Dan saya bilang, saya di rumah pakai metode ini Pak, gitu Bu. Saya akan menjalankan ini. Jadi saya tidak terlalu mengambil pusing dengan kurikulum sekolah. Di situ saya juga akan menjelaskan bahwa tolong anak saya tidak dipus untuk mengejar nilai bagus gitu. Saya nggak masalah kalau memang anak saya memang tidak harus naik kelas. Cuman kan yang masalah pasti sekolahnya ya kan. Jangan sampai ada murid yang tidak naik kelas. Cuman saya di situ lagi-lagi saya tekankan saya akan mengajari anak saya sesuai dengan metode saya. Jadi kalau seandainya apa yang anak saya belum mampu untuk kejar, tolong kabarin saya, beritahukan ke saya akan membantu untuk mengejar ketertinggalan itu, tapi tidak berambisi untuk sempurna seperti yang diminta kurikulum. Memang membangun komunikasi, gitu juga dengan membangun komunikasi ke anak juga seperti itu, Ma, dia udah bisa gini, aku diolokin gitu kan, misal gitu ya. Namanya anak kan ya biasa lah ya, dia juga namanya anak lah, komunikasi dengan temannya seperti apa gitu. Namun di situ saya bilang kalau misalnya kita tuh berbeda itu tidak apa-apa, banyak kelemahan dan kelebihan, dan Mama juga memperkenalkan gitu prinsip-prinsip di keluarga kita itu seperti ini. Mama lebih menekankan kamu karakter baik dulu, cinta belajar dulu, terus ya pokoknya nilai-nilai yang saya yakini yang sesuai dengan prinsip CM itu justru malah saya tanamkan kuat-kuat pada anak gitu. Jadi dia merasa dia itu pribadi yang utuh yang tidak apa-apa berbeda dengan temannya. Seperti itu sih Mbak. Tapi itu mesti proaktif banget ya Nak ya berarti ya? Banget Mbak. Kerja keras. Kerja keras ya. Maka saya ini walaupun anak saya sekolah, saya pun ikut bersekolah gitu ya. Itu konsekuensi yang harus saya jalani. Oke ya. Jadi PR-nya memang harus bangun komunikasi yang lebih intens baik sama gurunya maupun sama anaknya ya. Betul. Tapi sekolah juga anak HS juga begitu kan Mbak. Tapi nggak pakai sekolah ya. Ya pasti, maksudnya kalau di homeschool kan kuasa sepenuhnya ada di tangan orang tua kan. Kalau kayak gini kan karena kita bukan satu-satunya pemegang kuasa ya artinya relasi dengan pihak sekolah atau pihak guru kan juga harus baik begitu berarti ya. Betul. Iya banget sih. Oke. Terus tuh nih ya kan udah tahu metode CM gitu, udah banyak lah belajar nih kan. Kalau aku boleh cerita dikit nih kan sih baik Mbak Vicky maupun Nana nih dua-duanya orang yang sangat aktif mempelajari CM juga gitu kan. Udah tahu metode CM segini, kenapa masih tetap pengen sekolah gitu? Soalnya banyak nih, ini bukan berarti sekolah itu salah ya, tapi kan banyak teman-teman yang tadinya sekolah terus habis belajar CM, udah homeschooling aja. Nah, kenapa kok udah pelajari metode CM terus masih tetap pengen sekolah aja gitu?
Kalau saya sih karena memang itu tadi yang saya ungkapkan di awal ya, saya merasa belum mampu menjalankan sepenuhnya masih. Maka saya aktif di CM ini supaya bisa cepat tahu gitu, apa sih yang menjadi pijakan gitu dan mengapa dulu dan bagaimana gitu ya. Beda Mhm, dengan metode-metode lain bagaimananya dulu gitu kan. mhm, Terus dan itu memang membutuhkan penguatan sebenarnya membutuhkan kematangan ini psikososio dan spiritual orang tuanya juga mhm, selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pendidikan anak gitu. mhm, Itu juga yang saya masih masih berjuang dalam itu gitu dan belum belum juga pastinya sepakat dengan belum memenangkan keyakinan dari pasangan, orang diri sendiri aja belum yakin apalagi pasangan gitu kan. Mm-mm. Kalau saya ya waktu itu karena punya pengalaman ketemu sekolah yang menyenangkan ya, terus banyak perubahan positif yang saya lihat dari anak. Dulu anak saya lumayan sering tantrum ya, terus sekarang dia udah jauh lebih stabil lah emosinya. Sekarang juga lebih percaya diri, udah kelihatan gitu, terus lebih fleksibel, kemampuan sosial dan komunikasinya semakin bagus. Karena kalau lihat tipenya, dia memang tipe introvert parah dan agak antisosial ya. Jadi mmm, jiwa soliternya itu kuat ya. Kalau nggak sekolah nggak ada penyeimbangnya gitu. mmm, Ya apalagi karena statusnya anak tunggal, dia jauh keluarga besarnya di luar kota, nggak ada teman di rumah, nggak ada. Terus ya orang tuanya juga bukan tipe yang banyak bergaul gitu. Jadi kesempatannya terhubung dengan dunia luar nyaris minim. Uh, mmm, Dianya sih nyaman sendirian ya, nyaman PJJ ini dia justru sangat menikmati. Dia emang orangnya nggak suka main, terus nggak bisa ngomong malah kalau dengan orang lain di luar. mhm. Jadi saya lihat dia masih membutuhkan sekolah sebagai tempat dia belajar bermasyarakat dalam lingkup terkecil. Oke, jadi sebenarnya Ya karena selain faktor anaknya sendiri gitu ya, faktor faktor anaknya. anaknya. Oh, kalau tadi kan kita udah bahas tentang kenapa ya, kenapa kok pakai CM dan lain sebagainya. Nanti habis ini di segmen 2 kita mau bahas gimana sih, proses belajarnya, secara prakteknya tuh gimana gitu kalau anak-anak sekolah mau pakai metode CM. Charlotte Mason ini kan bukan sekedar filosofi ya, bukan sekedar prinsip atau bahasan diskusi yang berat-berat gitu kan. Tetapi kan Charlotte Mason ini juga punya praktek, punya teknis gitu ya. Nah, gimana nih menjalankan teknis-teknis ala Charlotte Mason, terutama barangkali di bidang akademis gitu ya, dalam anak-anak yang memang bersekolah secara formal. Karena kan teknis CM ini juga sesuatu yang perlu dilakukan ya, karena teknis ini kan akan membantu untuk meraih visi juga gitu kan. Nah, selama ini gimana nih menjalankan teknis CM-nya? Proses akademis CM apa sih yang dipakai gitu misalnya? Jadi sebagai orang tua kita harus tahu banget jadwal sekolahnya apa aja, terus Mhm, materinya apa aja gitu. Jadi misalnya, oh hari itu udah ada matematika, jadi di rumah udah nggak perlu lagi. Terus kalau misalnya hari itu banyak kegiatan fisik, anak capek sih pasti, mmm, tapi ya capeknya lebih ke fisik. Jadi dia tetap harus baca buku gitu. Kalau buku kan lain ya, yang mhm, diolah bukan fisik gitu. mhm, Terus soal namanya sekolah itu sebetulnya banyak liburnya kok. Terus ya itu, jadi dinamikanya ada gitu. Kalau ada ulangan biasanya cuma ke sekolah 2 jam terus pulang. Terus habis ulangan pasti libur seminggu. Ada rapat guru libur. Akhir mmm. semesteran libur gitu. Oh, Jadi nggak enak gitu selalu ya? sekolah itu padat gitu. Mhm, Terus anak Nah, juga nggak ada les. Jadi dia les hanya satu, les piano. Banyak sekali waktu luang bisa pakai buat belajar CM. itu nggak sekolah CM kan Mbak, kok short listen banget. Sekolahnya enak ya, banyak liburnya ya. Iya, Short liburnya. listen loh Mbak, pelajarannya pendek-pendek. Iya, soalnya kan banyak juga tuh sekolah yang belajarnya sampai sore gitu kan. Tapi kalau sekolah yang kayak gitu sih masih bisa, ini ya, ditambah dengan materi-materi CM sepulang sekolah gitu ya. Mm-mm. Mhm, kalau Nana gimana?
Sama, pastinya sepulang sekolah saya masih ngebolang dulu. Jadi bersyukurnya dapat rezeki mobil padahal sebenarnya juga menyumbang emisi ya bagi bumi. Cuman ya di situ jadi rumah kedua, baju-baju sudah disiapkan. Jadi pulang sekolah kita ke alam, kebetulan di depan sekolahnya itu juga ada lapangan luas. Saya sering gelar-gelar di situ sama anak saya ngobrol, tadi di sekolah ngapain aja, sekalian nature walk kan. Mhm, mhm. Lalu terus di situ juga saya menyisipkan kalau dia sudah bebas untuk di nature walk itu dia juga ada waktu untuk masterly in activity, setelah itu baru fase akademik. Itu pun kami sebisa mungkin lakukan di luar ruangan, karena memang saya ngerasa anak saya di dalam ruangan sudah terlalu lama ketika dia Mmm, berada di sekolah gitu kan. mhm, mhm. Jadi saya Mmm, mengimani dan mengaminilah metode CM ini terutama fase terstrukturnya. Fase terstruktur dan fase akademis, di mana dia juga belajar juga geografi, art, sekarang ya sejak ikut kelasnya Mbak Ayu kemarin itu, mmm, geografi walaupun kelas 1 di sekolah formal di Indonesia belum dapat geografi, terus saya juga belum dapat sejarah, tapi anak saya juga sudah saya ajarkan sejarah, terus agama, sains yang seperti itu saya praktekkan juga bahasa gitu, Mbak berarti Ayu. melengkapi pelajaran-pelajaran yang tidak ada di sekolah ya? Iya, dan juga memperkuat yang ada di sekolah seperti tadi yang matematika saya jelaskan itu kan. Oke, oke. Heeh, Jadi kuncinya 2 ya, satu melengkapi, 2 apa ya, menyempurnakan ya, istilahnya, menyempurnakan ya. Kayak tadi iya menambahin. bener, biasanya kalau anak SD itu di sekolah nggak ada sejarah ya, nggak ada geografi gitu ya. Ini berarti ditambahin sendiri di rumah gitu ya. Kalau aku lihat tadi ada satu kesamaan ya, berarti masih punya waktu luang sepulang sekolah ya. Itu harus Mm-mm. ya berarti ya. Mm-mm. Karena kan banyak nih yang anak-anak yang sepulang sekolah kemudian jadwal lesnya padat sehingga mungkin baru Iya, pulang maghrib gitu, baru pulang gitu nggak kan. bisa. Itu nggak bisa ya kayak gitu ya berarti ya. Oh, terus ini yang penting sebetulnya soal cara penerapannya. Cara Mhm, gimana tuh? penerapannya tuh harus sangat gentle gitu. Infiltrasi, kalau saya bilang infiltrasinya pelan-pelan banget sampai anak itu nggak sadar kalau sebetulnya jadwalnya tuh lama-lama nambah gitu. Jadi Mmm, jadi awalnya ya nggak begitu, Keren harus banget, gimana Mbak. tuh, gimana harus prosesnya tuh? harus Menarik. bersabar emang pada prosesnya. Kalau kalau di awal dia langsung dikenalkan teknis CM seperti teman-teman HS yang segambreng gitu ya, Mhm, pasti mhm. langsung mental lah, nggak mungkin gitu karena Mhm, aduh mhm. itu padat banget gitu ya, pasti Mhm, mhm, sangat mhm. sih ya. Jadi harus pelan banget ya memang dari awal mungkin kenalinnya satu hari satu buku saja satu halaman gitu kan pasti nggak terasa kan Mhm, mhm. lama-lama sampai udah jadi habit tambah lagi 2 halaman terus lama-lama tahu-tahu jadi 3 buku gitu tahu-tahu nambah Mmm, lagi apa itu anak tuh nggak akan merasa itu beban atau kebanyakan karena prosesnya betul-betul pelan gitu jadi kalaupun mmm, sekarang saya mau nambahin jadwal baru itu juga prosesnya lama, harus mmm, diskusi dulu sama anak. Kayaknya ini penting deh, kita cobain yuk minggu depan gitu. Jadi nggak langsung cobain yuk sekarang gitu, enggak. Cobain minggu mmm, depan, terus kita uji coba 2 minggu sekali, terapin. Terus kalau 2 minggu sekali berhasil, dia udah nyaman, jadi seminggu sekali, terus jadi masuk jadwal tetap. Gitu. Ya itu mmm, juga, walaupun udah masuk jadwal tetap juga tetap harus fleksibel banget ya, karena banyak yang harus disesuaikan ya kondisinya, jadwal sekolah, moodnya gimana gitu. Jadi emang harus fleksibilitas dan nggak saklek gitu. ini benar-benar menerapkan prinsip CM ya, gentle art of learning ya. Iya, dan apa namanya, kreatif banget, maksudnya bisa punya pemikiran yang begitu kan nggak semua orang tua punya gitu ya. Mhm, 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 mhm. Oke. Ada tantangan lain nggak sih, Nak, kalau dirimu gimana dalam penerapan jadwal-jadwal itu? Kekuatan kehendak ya, Mbak, ya. Mhm. Jadi dia malah lebih memilih, "Ini aja Ma, belajar sekolah itu ndak usah." Karena memang anaknya suka Saya, cerita, jujur Heeh, anak saya heeh. suka cerita dan buku-buku CM kan gitu ya. Mhm, Jangankan mhm. anak saya aja nggak berhenti baca gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Tapi ya itu lagi, saya harus mengenalkan dia ini realita, tidak semua
tidak semua hal yang kamu sukai bisa kamu dapatkan dalam kehidupan ini Mhm gitu. mhm mhm mhm. Kita harus bisa menyeimbangkan keinginan dan kewajiban ya gitu kan. Mhm. Jadi ya memang ini yang menjadi keputusan keluarga dan kita harus bisa jalankan sama-sama gitu. Mmm, mhm mhm. Kalau di SMP ya karena pelajarannya juga semakin berat, udah mulai tetap harus lihat kurnasnya juga. Jadi saya coba sinkronkan antara kurnas dengan sumber bacaan yang menurut saya ya saya anggap living books gitu ya, bukan labelnya Mmm, living books. mhm mhm. Jadi saya nggak bisa leluasa juga nentuin kurikulum sendiri atau buku sendiri gitu, betul-betul harus Mhm. ngecek, baca dulu ini materinya apa gitu ya. Misalnya IPA terutama ya, IPA soal rangka tubuh manusia gitu atau gaya gravitasi. Mmm. Saya harus ngarahin buku yang kira-kira tentang itu ada nggak ya gitu, harus nyari daftar judulnya harus banyak dulu baru nanti dicocokin gitu. Jadi anak tetap bisa ngikutin materi sekolah tapi ya sebisanya aja kalau memang nggak kekejar ya udah fokus ke living books dan buku-buku yang tentang materi konsep dasar gitu. Jadi walaupun di SMP malah banyak bacaannya itu yang masih form 1 gitu karena di situ banyak Form 1 konsep. CM ya maksudnya ya? Iya, form Oke. 1 CM yang Mhm. masih tentang konsep dasar, misalnya tentang arah gitu ya, terutama sainsnya ya, Mmm. itu tetap harus kuat gitu. Kalau untuk matematika ini yang repot karena matematika itu memang dari awal dia kan kelemahannya di matematika. Mmm. Jadi kalau untuk matematika ini ya ada beberapa metode sih yang saya pakai barengan gitu karena dia belajar di basicnya masih belajar basic. Sementara matematika kurnasnya udah jauh banget. Jadi Mmm. untuk matematika kurnas itu saya ikutin ada satu yang direkomendasikan CM di MEP itu lumayan dekat dengan kurnas gitu. Jadi Mhm saya mhm. ambil lompat-lompat lah sesuai tema sekolah. Ya dipelajari secukupnya aja selang-seling karena yang utama tetap matematika dasar. Oke. Berarti memang kadang-kadang ya harus tutup mata sama nilai-nilai gitu ya, artinya nggak peduli Iya. kalau nilai anak nggak bagus ya udah gitu, bukan sesuatu hal yang perlu dikejar gitu ya. Mm. Oke, ya memang itu akhirnya jadi salah satu ini ya, salah satu poin ya kalau emang mau pakai CM sambil tetap sekolah, akademis di sekolah itu bukan suatu hal yang utama jadi ya, yang dikejar ya. Mm. Mm. Betul, Oke. betul. Dan harus berani beda sih. Mm. Dan itu kan yang nggak ditanamkan di sekolah untuk berani berbeda gitu. Karena kan mereka Nah, seragam gitu semua kan. harus seragam ya. Oke. Iya. Jadi bagaimana kita berada di lingkungan yang yang seragam tapi ternyata kita berbeda dari mereka gitu ya. Tapi itu Iya. tantangannya cukup berat ya berarti ya. Aku salut nih malah nih gitu kan. Ya kembalinya sih ke karakter orang tua yang harus kuat ya Mbak ya. Ke karakter orang Mhm tua yang harus kuat, tidak mhm. menghakimi anak melalui nilai, begitu juga tidak menghakimi yang berbeda karena memang sekolah itu memang seperti itu dan dari awal memilih sekolah kan memang sudah tahu gitu kan. Mhm Jadi mhm. tetap untuk berada seimbang itu kita punya punya cara masing-masing, cara khusus lah untuk menghadapi orang dan itu malah memang membuat membuat kalau saya pribadi sih berkembang gitu dalam menyelesaikan solusi, melihat pandangan-pandangan, juga melihat kondisi anak, juga akhirnya dilihat orang, anak ini kok, apa namanya, cepet banget menyesuaikan diri gitu, yang lumayan paham kalau menceritakan bahkan sudah bisa bercerita itu dalam cerita-ceritanya dia memasukkan konflik-konflik yang ada di sekolah dan solusinya, itu kan memang ada pembelajaran yang didapatkan dari kondisi sulit Mmm. ini, gitu. Betul betul. Jadi justru karena kondisinya sulit, karena tidak mudah, disitulah anak-anak belajar lebih gitu ya. Walaupun Iya ya sih, walaupun ya tidak adil ah, sebenarnya. Soal akademik ya, pembelajaran akademik itu bedanya gini, kalau di sekolah itu mata pelajarannya sebetulnya sedikit, tapi beban dan materinya itu banyak. Kan sebetulnya kalau subjek sekolah itu hanya IPA, IPS,
matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada seni sama agama. Udah itu aja. Hmm. Kalau CM beda kan, CM justru banyak, subjeknya luas, tapi sebaliknya nggak dianggap beban sama anak karena enak dibaca gitu. Jadi misalnya subjek sejarah aja, kalau di CM ya sejarah itu macam-macam, ada sejarah bangsa, ada sejarah etnis, ada sejarah sains, sejarah seni, sejarah dunia, sejarah agama, banyak lah gitu. Belum IPS-nya masih di breakdown lagi. Ada IPS ada kewarganegaraan, ada ekonomi, terus IPA-nya juga macam-macam ya, ada pengenalan binatang, tumbuhan, terus fenomena alam, kesehatan, geografi, tokoh, penemu, terus nature study gitu. Iya, jadi sebetulnya justru lebih berat ya dengan CM ini. Jadi kayak banget. Tapi artinya anak Kompleks nggak dia. terbebani ya? Anak nggak terbebani ya? Maksudnya dengan sekolah, terus udah gitu di rumah pakai metode CM gitu. Apakah anak-anak terbebani nggak sih? Kan memang sekolah aja udah berat gitu ya, HS aja juga berat gitu. Kalau mau jujur ya memang berat sih. Tapi tadi malam aku tanya anakku, gimana komentarmu tentang itu ya? Terus dia bilang, enak banget gitu. Justru ini pilihan paling pas, kata dia, ini jalan tengah, nggak memberatkan selama orang tua fleksibel dan memberi waktu bebas. Dan beban sekolahnya juga nggak terlalu berat gitu. Dia bilang kalau cuma sekolah aja ya aku kurang baca gitu. Karena dia udah ngerasain pentingnya baca sih ya. Iya betul Gede ya. betul. Kalau anakmu gimana, Nak? Merasa terbebani nggak? Kalau anakku justru merasa metode CM ini refreshing untuk dia. Iya. Dia bisa membaca sastra buku-buku yang dia suka gitu. Maksudnya bahasanya yang mengalir gitu. Nggak semua sih sebenarnya bacaan-bacaan itu dia itu nyaman. Tapi ketika itu mengalir, dia jadi suka gitu dan mencari-cari sendiri akhirnya kapan mah. Lalu kan fase sebenarnya kan manusiawi intinya itu, CM itu manusiawi dan alamiah banget ke anak. Jadi nggak membuat dia merasa terbebani, malah ya ini seperti lesnya lah, seperti masa senang-senangnya, refreshing-nya dia gitu. Emang ya kalau Charlotte Mason bilang kan membaca buku-buku literatur itu seperti kita dibawa jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, itu kan makanya jadi refreshing bener kan anak saya. Bener-bener jadi Merasanya refreshing begitu. banget ya. Iya, makanan Berarti ini akal parameter budinya juga. ya. Iya, parameter juga kalau aku sudah menjalankan metode ini sedikit banyak sudah di jalannya gitu, on the track gitu. Iya betul. Masih ada PR nggak sih dalam penerapan metode CM ini sekarang ini? Oh, PR-nya banyak ya. masih jauh lah dari track-nya, dari sempurna gitu. Dari sisi teknisnya juga masih banyak yang harus dipelajarin gitu ya, karena belajarnya kitanya juga mencernanya masih sedikit-sedikit. Tapi kalau saya sendiri PR besarnya lebih ke penanaman latihan kebiasaan. Soalnya kalau menurut CM kebiasaan yang terlatih itu bisa mengatasi banyak sifat bawaan gitu. Nah itu kayaknya masih berat gitu ya. Membentuk kebiasaan-kebiasaan itu justru dibanding yang teknis akademiknya yang bisa dipikirkan. Betul. Karena memang melatih kebiasaan ini justru tantangan utama dalam pembentukan karakter ya. Iya banget. Kalau aku sih tantangannya itu memperbaiki karakter itu malah bukan cuman anak sebenarnya, karakter diri sendiri seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Karena kita yang menciptakan atmosfer gitu. Dan kalau misalnya untuk habit kebiasaan ya kalau memang mau nanamkan ke anak kan beratnya CM di situ. Kalau mau nanamkan ke anak, kamu sendiri sudah jadi panutan belum gitu. Jadi PR-nya di situ gitu. Artinya nih kalau disimpulkan berarti memungkinkan ya pakai metode CM untuk anak-anak sekolah ya. Iya, memungkinkan untuk kasus anak saya, tapi rasanya saya nggak akan merekomendasikan ke orang lain karena ya untuk yang serius aja.
karena berat. Oke, artinya sebenarnya waktu dan Iya. tenaga yang dikeluarkan memang lebih banyak ya dibanding orang tua yang mungkin memilih homeschooling dan sepenuhnya pakai CM gitu ya. Jadi ke depannya masih tetap mau jalan dua-duanya ya, sekolah dan metode CM di rumah gitu ya. Ini jawab jujur apa enggak? Ayo Mbak Nana. Kalau jawab Jujur jujur Mbak. sih pengennya enggak ya, karena sebenarnya ya itu tadi ya, selain effort-nya besar, tapi hasilnya itu sebenarnya juga enggak sebanding gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang kan saya juga harus melihat keputusan, menjalankan keputusan yang sudah kita buat. Mm-mm. Terus juga kita juga harus bisa, mengukur kemampuan kita sejauh mana gitu. Dan seperti yang kemarin kami bahas di CMID Bernarasi gitu, bahwa homeschooling itu kalau dijalankan dengan baik, metode CM yang kalau dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, ini Mbak Laila ya yang ngomong, Mm-mm. akan sangat baik untuk anak. Namun jika kita setengah-setengah atau, males sudah gitu, malah kita menzolimi anak gitu. Nah, Betul, itu betul. itu harus benar-benar kita pikirkan, mampukah kita mengukur kemampuan kita, kapasitas kita itu harus benar-benar difikirkan gitu. Walaupun jawaban saya tadi pengennya ya enggak gitu. Ya, 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 ya. Ini kalau soal lanjut atau enggak sih diskusi ya sama anaknya ya. Terus kata anakku, ternyata dia menikmati loh skema homeschool itu. Aneh Mhm. juga. Ya, jadi itu juga harus kayak keputusan bersama lah dengan ayahnya. Kalau aku sendiri sebenarnya dua-duanya nggak masalah, homeschool full juga, karena kita udah tahu harus gimana gitu. Kalau dalam bayangan saya kalau sekolah, kalau ada sekolah yang durasinya pendek, terus tidak terlalu menekankan akademik, lebih mengedepankan semangat kolaborasi, terus kemandirian anak, gitu, terus melatihkan pelayanan ke masyarakat, kayaknya sih itu menarik, akan tetap menarik. Gitu. Dan pendidikan utamanya tetap dengan metode CM. Oke. Oke, siap, menarik. Ini mungkin kapan-kapan harus diundang anaknya ya, Ya, benar. yang diajak ngobrol anaknya. Gimana nih rasanya menjalankan sekolah sambil bermetode CM, diajakin mamanya di rumah gitu ya. Iya. Oke ya, memang ya walaupun nggak mudah pasti berbeda tantangan ya kalau aku lihat di sini ya. Artinya dengan orang tua homeschooling, dengan orang tua anak sekolah formal masing-masing punya tantangan yang berbeda gitu. Tantangan masing-masing lah ya, ada plus minusnya di kedua sisi pasti ya. Tinggal kita aja mau milih yang mana gitu, mau milih yang sekolah atau mau milih yang homeschool gitu, dua-duanya tetap bisa dijalankan dengan metode CM walaupun ada syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi ya, seperti yang tadi Mbak Vicky dan Nana bilang ya, sekolahnya misalnya kan harus mengandung visi atau metode atau atmosfer atau disiplin yang sesuai dengan metode CM juga gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Vicky dan Nana sudah ikutan ngobrol hari ini. Terima Mudah-mudahan kasih Mbak Ayu kesempatannya. mudah-mudahan teman-teman yang ini nih yang lagi pada bingung nih mau anaknya homeschooling atau mau terus sekolah gitu kan, jadi bisa sedikit mendapat pencerahan dan nggak bingung lagi ya. Yang penting visi dan prinsipnya itu ya, yang kalau mau pakai metode CM tapi tetap sekolah, visi dan prinsipnya ya harus dipahami ya, sehingga teknis pun nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Oke, terima kasih teman-teman semua udah dengerin obrolan kita hari ini. Kita kembali lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.